Selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPW Partai Umat Provinsi Riau. Kepada Bapak Fauzi Kadir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada hadirat Allah Taala pada hari ini diberikan kemudahan Allah SWT sehingga kami bisa hadir bersama Bapak Wali Kota serta Ketua DPD serta anggota pengurus dari DPD Partai Umat Kota Dumai, dan insya Allah mudah-mudahan memberikan rahmat dan kehadiran itu mengalir. Yang kedua, bahwa sebagai umat Nabi Muhammad kita menjaga salawat dan kepada beliau sebagai baginda yang agung. Kita ucapkan salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jadi saya bersama Ketua DPW serta pengurus DPW hadir. Terima kasih Pak Khalid dan DPD, kami diundang bisa bertemu dalam acara rapat kerja ini. Luar biasa di DPD Partai Umat Dumai ini. Saya 3 hari lalu itu pertemuan sama Pak Amin. Salam Pak Wali dari teman pos, dan dikasih tahu oleh Pak Ketua DPD bahwa ada rapat penunjuk Pak Rais. Verifikasi bulan Agustus dia sudah tidak rapat kerja. Dan salam dari Pak Amin serta Bapak Ketua Umum kepada pengurus serta anggota Partai Umat Kota Dumai. Salam hormat dan luar biasa. Kami pertemuan se-Indonesia, sebab minggu depan insya Allah kita verifikasi. Dalam pertemuan saya sampaikan juga bahwa sebelum kita ada rapat kerja ini, saya pikir jelaskan bahwa Partai Umat ini pertemuan 3 hari yang lalu, pertemuan nasional itu selama 5 jam kita bertemu sama Pak Amin, ya, sama Ketua DPD beserta seluruh DPD Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah kita siap untuk verifikasi dan tidak usah ragu, insya Allah Partai Umat itu bisa memenangkan pertarungan dalam verifikasi. Daerah yang luar biasa dari Irian, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, kecuali Jawa full ya. Jakarta itu 100%, 100%. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya Yogyakarta enggak. Kita ada lepas 2 kabupaten di daerah-daerah merah kan. Jadi kita berhadapan dengan itu ya. Tapi namun demikian Pak Amin optimis. Pak Amin ini orangnya kecil, tapi semangatnya luar biasa ini. Umur 79, tapi luar biasa. Prediksinya ketika kekuatan politik itu dia bisa, salah satu fungsi partai politik itu adalah ya kita itu bagaimana mempertahankan NKRI. Pak itu 2 tahun 3 tahun lalu sudah memberikan satu arahan bahwa akan memberikan partai, karena sudah hampir, mohon maaf itu kekuatan politik hampir 80%, 90% sudah menjadi kekuatan asing di negara ini.
tagline itu nggak tanggung-tanggung itu. Ketika itu ngeri-ngeri juga, merinding juga saya dengar. Wah, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Merinding. Tapi sekarang tagline ini justru di mana-mana bahasa itu sudah bahasa menjadi bahasa rakyat. Kenapa? Dan itu tugas Pak Doni waktu itu. Persoalan ini jadi berat, jadi berat. Karena persoalan bukan lagi persoalan, sudah benteng negara ini. Jadi partai ini hadir cocok dengan visi bangsa. Hampir-hampir kita memulai lagi. Saya kemarin beberapa hari yang lalu, 1 bulan lalu, didatangi Mabes Abri. Juga persoalan kebangsaan bagaimana bedanya. Dan dari segitu juga saya didatangi jadi sama Dandim, tapi yang datang bukan dari Mabes Abri. Dimana kita tidak perang, tapi kita bisa melakukan fungsi rakyat itu bisa produktif. Saya tentu bantu Pak Wali dan Pak Gubernur. Walaupun dalam statement saya mengatakan saya bukan gubernur. Statement politik saya adalah juga gubernur sebagai perwakilan presiden. Partai Umat itu 3 bulan itu sudah ada wartawan dari Azam itu termasuk Pulau Umpan itu pengalaman kita di presiden. Nah, apa yang terjadi bahwa fungsi partai itu banyak gak jalan, dan fungsi partai ini harus adalah bagaimana mempertahankan politik, ya, prasarana politik, aspirasi politik. Fungsi daripada partai itu yang 80% mati. Ya, sehingga banyak mungkin kegiatan-kegiatan lokal tertarik di dalam bentuk sentralisasi lagi. Nah, kita bantu itu supaya Pak Wali Kota juga bisa jalan, kan? Namanya sih beberapa aja, tetapi tidak dapat tidak. Saya dan hampir sampai itu bilang soal pasir serbu aja di sebuah sungai itu diatur oleh aturan pusat, yang itu pendapatan lokal yang jadi kehidupan Pak Bupati, rakyat, Pak Kapolsek, pengusaha lokal di situ itu ditarik dengan izin Jakarta. Rakyat kita nggak bisa kerja. Saya sampaikan gitu. Dan kedua kali adalah bahwa Partai Umat itu adalah jelas-jelas amanat demokrasi. Fungsi sebagai tugas kekhalifahan kita amanat demokrasi, menyampaikan soal keadilan, yaitu keadilan bersifat personal, yaitu pada diri kita sendiri dan komunal, tapi pada persoalan yang kenegaraan itu tadi salah satu adalah aturan bernegara. Yang tadi dalam tatanan ekonomi lokal itu ditarik Jakarta. Harus partai itu menyampaikan, sehingga apa? Para generasi kita muda di tingkat lokal itu bisa bisa melakukan kerja dan edukasi. Banyak sekarang pengangguran, akhirnya karena itu ditarik aturan Jakarta, terjadi pengangguran. Banyak peristiwa-peristiwa lokal yang itu ditarik. Nah, ini berbahaya di dalam kehidupan negara Indonesia yang begitu besar ini. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi tugas-tugas kita adalah pertama adalah mempertahankan NKRI, kedua adalah mempertahankan budaya kita, budaya kebangsaan kita, cita-cita Panglima, pendidikan, termasuk fungsi ekonomi lokal. Nah, saya kira dapat kerja nanti adalah perumusannya itu, perumusannya seperti itu, dapat kerja, memberitahukan itu, lalu kita sampaikan kepada badan-badan yang mengambil kebijakan, termasuk mungkin nanti kita sampaikan sama Pak Wali pada DPR kita agar formulasinya dapat kerja itu bisa tertangkap peristiwa kerakyatan. Apa itu? Menyangkut tentang pertahanan negeri kita, yaitu cita-cita NKRI. Kedua itu
Cita-citanya itu apa? Melindungi segenap bangsa, meningkatkan pendidikan. Jangan sampai terjadi kolonialis. Kalau dulu kolonial, sekarang neokolonial. Nah itu memerlukan aspirasi daripada masyarakat kita. Nah, dapat kerja nanti harus itu. Saya tanya sama senior saya, Pak Nasir, ini badan Majelis Pertimbangan Partai. Sambil jalan saya tanya, seperti 3 hari lalu saya bikin kajian sama kerusakan lingkungan dan polusi. Gimana kalau kita tidak dipenetrasi asing? Setiap desa, tingkat desa itu kan hasilnya produktif, harusnya begitu, ya kan? Tapi setiap jengkal di desa di pesisir itu sampai ke wilayah saya sudah dibeli oleh para toke. Sudah dibeli karena alasan sakit anak, sekolah, tanah itu terlantar, ya, belum lagi transportasi, lain sebagainya. Sedangkan kerja tidak produktif. Lalu apa yang terjadi? Ya udah cicil dengan tanah. Ya. Sebab bank-bank kita tidak masuk ke wilayah itu. Backup pembiayaan ekonomi politik kita tidak masuk di situ. Saya tanya sama beliau, apakah harga setiap jengkal untuk ekonomi komoditi itu bisa terbangun? Ada, tapi sangat kecil, 1 miliar. Sedangkan konglomerat datang dengan berkoni-koni, habis desa-desanya. Nah saya kalau bisa Partai Umat ini mempromosikan setiap komoditi desa itu pembiayaannya jelas, dia sampaikan aja sama Pak Wali, sehingga Pak Wali langsung terbantu programnya. Dan tanah-tanah di pedesaan masyarakat kita tidak perlu cari investor. Setiap kita mau bangun, mau usaha, mau ikan, mau ayam, mau lain-lain sebagainya, itu apa yang terjadi, mau menanam sayur perlu investor, masa tanam investor. Nah, letakkan dasar-dasar ekonomi kerakyatan yang syariah, karena kita muslim. Orang Islam tidak perlu ragu. Islam itu sampai mulai normatif, wahyu sampai kepada individu ini clear. Konsep pertahanan. Kalau orang kan bagaimana, tadi saya dengar juga itu, bagaimana membangun semangat, dia nyanyi-nyanyi. Tidak cukup, habis nyanyi lapar lagi. Bagaimana membangun semangat? Baris berbaris. Oke, kita baris berbaris, tapi setelah baris makan lagi. Perlu pendidikan lagi. Anak kita di rumah nggak bisa diajak, yang bayi-bayi diajak baris nggak bisa. Dia perlu dengan keteladanan. Keteladanan bisa di struktur keluarga bisa dipertahankan kalau seandainya konsep pertahanan di keluarga itu bisa terjamin. Karena itu orang Muslim macam Partai Umat seraku, ya, mulai konsep bernama nation state, negara modern, sampai kepada soal society modern, sampai dengan konsep pribadi Muslim itu clear. Apakah itu konsep toleransi, konsep pertahanan, konsep kerja. Nah, kalau mantan presiden Bani Sadar Revolusi Iran tahun 79, konsep kerja itu dia bagi 3 turunan daripada dia Tarnatar Solkol. Satu konsepnya itu adalah konsep ide, konsep administrasi, konsep fisik, kerja fisik. Nah, seorang Muslim minimal 3 itu harus ada. Dan Partai Umat harus menerjemahkan itu. Jadi tidak ada pandai hanya di podium, tapi juga dia langsung bagaimana mengajar masyarakat menyusun administrasi supaya sertifikat kita tidak dijual orang lain. Menyusun biodata kita di desa. Kerja fisik perlu ada kita bersama. Kata Nabi, kalau anakmu mau kuat, dia dilatih dengan kekuatan fisik yang bagus.
ada. Nah karena itu dalam rapat kerja ini saya terima kasih kepada DPD Dumai dan anggota Partai Umat bisa memformulasikan setiap daerahnya masing-masing komoditinya itu lalu dirumuskan. Belum mampu negara, kita tetap harus jalan. Sebab negara ini juga dalam krisis, tidak main-main. Krisisnya bukan ngomong lagi, sudah semua dirasakan kesulitannya, ya, sudah dirasakan. Dan bisa ditanggulangi oleh Pak Wali. Pak Wali sudah sana kemari. Nah kita bantu dengan ini jalan keluar yang kita bisa. Oleh itu kita terima kasih Pak Wali bisa hadir, ya, mau dengan rendah hati bisa hadir di partai yang masih memulainya. Beliau sudah memperhatikannya, luar biasa. Saya selalu sama Pak Wali, terima kasih banyak atas perhatian beliau sehingga semangat kawan-kawan yang tadi 50% lebih 100%. Terima kasih sekali. Jadi itu saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan rapat kerja ini bisa menghasilkan satu karya-karya produktif seperti diharapkan oleh TNI, bahwa bela negara itu tidak mesti perang, tetapi dengan kerja-kerja produktif, jaga kampung kita, bahwa ini kehormatan kampung kita itu bisa terproduktifkan, ya, negara jadi kuat. Negara kuat kalau rakyatnya sejahtera. Itu dua itu tidak mungkin. Nah, partai memberikan dorongan transformatif dan konsep-konsep yang bisa diberikan kepada masyarakat dan bersama-sama. Dan kita memulai, tak bisa nomor 10 kita mulai dari angka 8, tidak bisa ke 8 kita mulai dari angka 6, nggak bisa ke 6 kita mulai dari sampai kita mulai 0 pun kita coba untuk melakukan. Kenapa? Ini negeri kita, tidak mungkin kita serahkan kepada bangsa asing. Kehormatan kita terganggu, kita bisa terjaga, martabat kita terjaga karena ini milik kita. Saya kira sebagai memberikan motivasi dan saya ucapkan selamat membuka rapat kerja ini dengan Bismillahirrahmanirrahim DPD Partai Umat Dumai, dan selamat, terima kasih kepada Pak Wali, perhatian yang luar biasa. Apalagi saya lihat Pak Wali ini, Pak Wali kita ini seorang bukan Pak Wali, ulama namanya. Saya kira itu. Nanti minta doanya supaya kami juga bisa dapat doa itu lebih dahsyat daripada kerja-kerja fisik yang lain. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkahnya bagi kita semua, dan Partai Umat berjaya dan berhasil ikut di dalam pemilu 2024. Takbir!